membahas sekilas mengenai hukum tata pemerintahan yang ada di negara Indonesia, di mana negara Indonesia menganut sistem pemerintahan presidensil. Adanya kekuasaan yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif yang berdasarkan prinsip checks and balance. Nah, ketentuan ini juga tertuang dalam konstitusi. Namun, tetap diperlukan langkah penyempurnaan, terutama dalam pengaturan atas pembatasan kekuasaan di Indonesia. Berkaitan dengan sistem tata pemerintahan di negara lain yang sudah menjalankan dengan benar, yaitu ada negara Jepang, Kanada, Chili, Selandia Baru, Denmark, dan Botswana. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Benedita Agusti. Saya merupakan mahasiswi dari Kampus STKIP Persada Katolik Sintang semester 4, Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan kelas A11, NIM 2016-2022. Tujuan saya membuat video ini yaitu tugas UAS saya, mata kuliah tata pemerintahan, di mana kami di sini akan memberikan tanggapan atau respon mengenai hukum tata pemerintahan yang ada di Indonesia, apakah sudah berjalan dengan baik, serta memberikan tanggapan mengenai hukum tata pemerintahan di negara lain, apakah sudah berjalan dengan baik. Nah, mungkin di sini saya akan membahas tentang bentuk pemerintahan Indonesia adalah republik, dan sedangkan sistem pemerintahan Indonesia itu presidensial. Kemudian juga presiden adalah kepala negara dan sekaligus kepala pemerintahan. Presiden dan wakil presiden dipilih secara langsung oleh rakyat, dan kabinet atau menteri diangkat oleh presiden dan bertanggung jawab kepada presiden. Kemudian mengapa sistem pemerintahan Indonesia menganut sistem presidensial? Nah, seperti kita tahu, untuk disebut sebagai sistem presidensial, bentuk pemerintahan harus memiliki 3 unsur. Yang pertama, presiden yang dipilih oleh rakyat. Kemudian yang kedua, presiden secara bersamaan menjabat sebagai kepala negara. Dan yang ketiga, kepala pemerintahan dan dalam jabatannya mengangkat pejabat-pejabat adapun mengapa sistem pemerintahan sangat penting bagi suatu negara. Seperti kita tahu bahwa sistem pemerintahan memang sangat penting bagi setiap negara, karena apapun sistem yang digunakan menjadi panduan pemerintahan dalam mengatur semua yang berkaitan dengan pemerintahan itu sendiri. Nah, kemudian apakah sistem pemerintahan di Indonesia pada saat ini telah berjalan dengan baik? Nah, menurut Menko Polhukam menegaskan bahwa sistem pemerintahan Indonesia itu sudah benar, dan Polhukam Jakarta Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Muhammad Mahfud MD juga menegaskan bahwa sistem pemerintahan Indonesia saat ini sudah benar dan tidak ada yang bertentangan dengan agama. Nah, mungkin itu tanggapan saya mengenai sistem hukum tata pemerintahan yang ada di Indonesia. Kemudian sistem hukum tata pemerintahan yang berada di negara lain, apakah sudah berjalan dengan baik dan benar. Baik, selanjutnya di sini saya akan membahas mengenai hukum tata pemerintahan yang ada di negara lain, di mana sebelumnya di sini saya akan membacakan sistem pemerintahan merupakan suatu sistem yang digunakan oleh suatu negara untuk mengurus dan mengatur negaranya. Nah, sistem pemerintahan biasanya terdiri dari sekumpulan aturan-aturan dasar mengenai
kepemimpinan, pola pengambilan keputusan, pola pengambilan kebijakan, dan berbagai macam hal lainnya. Nah, di dunia sendiri terdapat banyak sekali negara dengan beragam sistem pemerintahan atau sistem perpolitikan. Berikut adalah negara dengan sistem pemerintahan atau sistem perpolitikan terbaik di dunia, di mana di sini yang pertama ada negara Denmark, di mana di negara Denmark ini merupakan negara yang terletak di Skandinavia di utara Eropa ini, merupakan negara dengan sistem pemerintahan terbaik di dunia, di mana terbukti dengan indeks kemajuan sosial pada tahun 2017 mencapai skor hampir sempurna pada peringkat kebutuhan manusia dasar. Selain itu juga ada fakta lain yang menarik, di mana negara Denmark juga dijuluki sebagai negara paling bahagia dan dengan sistem perpolitikan dan pemerintahan yang mendekati sempurna. Nah, dengan menganut sistem pemerintahan monarki konstitusional dan parlementer, membuat negara Denmark semakin kuat dalam pengelolaan dan pemeliharaan negaranya. Kemudian di samping itu juga terdapat indeks korupsi dengan korupsi negara Denmark, maksud saya, di mana memiliki angka yang sangat minim, sehingga negara Denmark sudah sepantasnya menyandang predikat sebagai negara dengan sistem pemerintahan atau sistem perpolitikan terbaik di dunia. Kemudian selanjutnya ada negara Selandia Baru, di mana Selandia Baru merupakan negara yang terletak di barat daya Samudra Pasifik. Negara dengan bentuk kepulauan ini merupakan negara yang menganut sistem pemerintahan monarki konstitusional, sama halnya dengan negara Denmark. Nah, dengan pencetak gol terbanyak dengan stabilitas politik secara keseluruhan, negara Selandia Baru maksud saya memang sudah sepantasnya menyandang predikat sebagai negara sistem pemerintahan atau perpolitikan terbaik dunia setelah negara Denmark. Nah, kemudian selain itu juga daripada itu tingkat kekerasan dan terorisme di negara Selandia Baru sangat minim dan tingkat indeks korupsi di negara tersebut sangat rendah, dan menjadikan negara Selandia Baru ini merupakan negara bebas korupsi. Nah, di samping itu juga negara Selandia Baru merupakan negara pertama yang memberikan hak memilih kepada wanita. Kemudian disusul oleh negara Kanada. Nah, Kanada merupakan negara yang menempati setengah dari utara Amerika Utara. Nah, negara ini menganut sistem pemerintahan demokrasi federal dengan menyatukan sejumlah komunitas yang berbeda di bawah pemerintahan bersama untuk mencapai tujuan bersama. Dan pemerintah daerah yang terpisah untuk menangani keperluan tertentu masing-masing daerah. Nah, bentuk pemerintahan negara Selandia ini mempertimbangkan realitas geografis Kanada, di mana keanekaragaman masyarakat budayanya dan warisan dui hukum dan dui bahasa. Nah, selain itu juga dari negara Kanada ini memiliki skor tinggi dalam stabilitas politik, di mana negaranya terbukti dengan minimnya kekerasan dan terorisme serta kemampuan negara Kanada untuk memenuhi kebutuhan gizi dan medis warganya. Nah, maka dari itu sudah sepatutnya negara Kanada ini menyandang sebagai negara dengan sistem perpolitikan atau sistem pemerintahan terbaik dunia. Kemudian selanjutnya disusul oleh negara Jepang, di mana negara Jepang ini merupakan negara kepulauan yang terletak di wilayah paling timur benua Asia. Negara ini menganut sistem pemerintahan monarki konstitusional dan negara yang dijuluki sebagai negara tirai bambu, di mana merupakan negara dengan peringkat tertinggi oleh Bank Dunia untuk keseluruhan efektivitas pemerintahan, stabilitas politik, dan supremasi hukum. Selain dari itu, di Asia sendiri, negara Jepang menempati peringkat tertinggi untuk air dan sanitasi, akses ke pengetahuan dasar,
nutrisi, dan perawatan medis. Kemudian juga Jepang juga memiliki indeks korupsi yang cukup rendah, di mana layanan pendidikan yang sangat baik dan layanan kesehatan universal, kemudian membuat negara ini sudah sepantasnya menjadi negara dengan sistem pemerintahan atau sistem perpolitikan terbaik di dunia. Kemudian kelima disusul oleh negara Botswana, di mana negara Botswana ini merupakan negara yang terletak di Afrika bagian selatan. Negara Botswana ini menganut sistem pemerintahan demokrasi presidensial. Di Afrika sendiri, negara Botswana ini menyandang negara terbaik dalam pengelolaan sistem pemerintahan di negaranya. Selain itu juga, negara Botswana ini mendapatkan peringkat tertinggi oleh indeks hukum dan dunia. Maka negara ini memiliki tingkat korupsi yang cukup rendah, membuat negara ini sudah sepantasnya menyandang negara dengan sistem pemerintahan terbaik di dunia. Kemudian ada disusul oleh negara Chili. Chili merupakan negara yang terletak di benua Amerika. Negara ini menganut sistem pemerintahan republik presidensial. Negara Chili memiliki peringkat tertinggi dalam pengendalian korupsi, sehingga membuat indeks korupsi di negara ini sangat rendah. Selain itu juga negara Chili merupakan negara dengan sistem politik yang paling stabil di Amerika Selatan. Negara Chili ini maksud saya juga memiliki infrastruktur dengan kualitas yang cukup tinggi dan akses listrik dan juga air yang menyeluruh, membuat negara ini sudah sepantasnya dinobatkan sebagai negara dengan sistem pemerintahan atau perpolitikan terbaik di dunia. Mungkin itu saja penjelasan yang dapat saya sampaikan atau saya paparkan mengenai sistem hukum tata